everyone! Welcome back to English class. Before we start the lesson, as usual, don't forget to say the prayer. So, what we will learn today will be blessed by God. Class, today we are going to discuss about report text. But before we discuss further about what report text is, just take a look at the basic competencies that you have to obtain after learning this material. Class, there are two discussions that we are going to learn today. There are the social function of report text, the generic structure of report text, and the language feature of report text. Let's go on to the first discussion, the social function of report text. Report text is a text that describes something in general. It is the result of systematic observation and analysis. The communicative purpose or the social function of report text is to present information about something in general. Jadi, report text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu secara umum. Ya, jadi keumumannya itu seperti apa? Itu yang digambarkan dalam sebuah teks report. Report text ini merupakan sebuah hasil dari pengamatan yang sistematik atau merupakan sebuah hasil dari analisis, atau bisa kita katakan bahwa teks report ini merupakan hasil tulisan yang sifatnya ilmiah karena hasil dari observasi dan analisis yang sistematis. Dan tujuan dari report text ini adalah untuk menampilkan ataupun menyampaikan informasi tentang sesuatu secara umumnya atau secara general. Generic structure of report text. There are general classification and description. In general classification, it is a stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. It is usually in the first paragraph of the text. And the description, in this part, we usually will describe the details of the topic or subject, such as physical appearance, parts, qualities, habits, or behavior. Every paragraph in the part of description usually gives us information about one feature of the subject. Jadi dalam sebuah text report, strukturnya itu terdiri dari dua bagian, yaitu klasifikasi umum atau general classification, dan satu lagi adalah description atau deskripsinya. Untuk di bagian klasifikasi umum atau general classification, itu biasanya berada di awal paragraf atau awal sebuah teks. Dan itu biasanya berisi tentang pernyataan atau pengenalan tentang objek apa yang akan kita jelaskan dalam teks tersebut. Misal, yang akan kita jelaskan adalah tentang binatang.
atau misalnya tentang tumbuh-tumbuhan, atau misalnya tentang sebuah bangunan publik ya, atau misalnya tempat umum dan lain sebagainya. Jadi di paragraf awal itu baru pengenalan tentang benda apa sih atau objek apa sih yang akan kita jelaskan dalam teks ini. Kemudian selanjutnya, struktur dalam report text adalah description atau penggambarannya. Ya, jadi di bagian description ini kita menggambarkan secara detail dari objek yang tadi kita sebutkan di paragraf sebelumnya. Bisa menggambarkan tentang physical appearance atau penampilan fisiknya. Bisa juga menggambarkan tentang bagian-bagian tubuhnya atau bagian-bagian dari objek tersebut. Atau juga misalnya tentang kebiasaan atau tingkah laku dan lain sebagainya. Ya, intinya dalam bagian kedua ini atau di bagian description ini kita memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang sedang kita bicarakan. When you were in the 7th grade and also when you were in the 8th grade, you have learned about the descriptive text. So please don't be confused between the descriptive text and the report text. Oke, ketika kamu kelas 7 dan di kelas 8 yang lalu, kalian sudah pernah mempelajari tentang teks deskriptif. Nah, ketika kita mempelajari tentang report text di kelas 9 ini, jangan sampai kalian bingung ya antara perbedaan teks deskriptif dengan teks report. Oke, agar kalian tidak bingung, silakan diperhatikan tabel berikut mengenai perbedaan dari teks deskriptif dengan teks report. Oke, berdasarkan tabel yang kalian perhatikan ini, ada beberapa perbedaan dari teks deskriptif dengan teks report. Kedua-duanya sama, yaitu sama-sama mendeskripsikan tentang sesuatu. Sama-sama menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Perbedaannya adalah dalam teks deskriptif, objek yang digambarkan itu adalah objek secara khusus atau objek detailnya apa. Sedangkan kalau dalam report text, objek yang digambarkan itu adalah objek secara umumnya. Contoh, ketika dalam descriptive text, kita menceritakan tentang my school, tentang sekolah saya, yaitu SMP Negeri 26 Depok. Tapi dalam report text, yang digambarkan adalah tentang school, tentang sekolah, sekolah secara umumnya. Tidak hanya SMP 26, tapi keseluruhan sekolah. Seperti apa penggambarannya? Ya, jadi kalau dalam descriptive text, objek yang kita jelaskan itu adalah objek khusus. Tapi kalau dalam report text, objeknya masih bersifat umum. Kemudian dalam teks deskriptif, penggambarannya atau pendeskripsiannya itu biasanya berdasarkan pada pengalaman dari si penulis itu sendiri. Lebih kepada pengalaman ataupun persepsi dari si penulis. Ya, sedangkan kalau dalam report text, penulisannya itu berdasarkan kaidah ilmiah. Jadi dia melalui observasi, melalui analisis yang sifatnya sistematis. Kemudian dalam teks deskriptif, generic structure-nya itu terdiri dari
identification dengan description. Ya, jadi di paragraf awal itu isinya identifikasi, benda khusus apa yang dijelaskan. Sedangkan kalau dalam report text, di paragraf awal dia memberitahukan tentang klasifikasi umum, benda apa yang kita bahas. Apakah termasuk dalam kategori binatang? Ataukah kategori benda? Kategori bangunan publik? Ataukah yang lainnya? Ya, dan untuk struktur selanjutnya antara descriptive text dengan report text itu sama, yaitu berisi tentang description-nya atau penjabaran dari objek yang kita bahas. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan contoh teks dari teks deskriptif dengan teks report. Silakan perhatikan baik-baik. Let's go on to the third discussion about the report text. The language feature of report text atau unsur kebahasaan dari sebuah teks report. The first one, introducing group or general aspect. And the second one, using the simple present tense. Jadi unsur kebahasaan dalam sebuah teks report yang pertama itu adalah memperkenalkan aspek umum dari sebuah objek yang kita ceritakan, ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan pola simple present tense. Okay, do you still remember about the simple present tense? Pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas secara detail, secara mendalam mengenai simple present tense. Silakan diingat kembali mengenai pola simple present tense. Okay, class, that's all our discussion for today about the report text. If you still don't understand well about it, just replay this video or you can ask your teacher. Hope you enjoy the class. Keep healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.